Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama beribadah. Dan kita akan sama-sama memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Untuk itu saya mengajak semua jemaat Tuhan, kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan mengambil saat teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita membuka ibadah kita dengan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 1, Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Ku beri
besar Bapa di sorga, sesuai dengan pujian yang baru saja kami naikkan kepada Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami hanya kami naikkan kepadamu, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini kepada Tuhan. Tuhan menolong kami semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan menolong seluruh jemaat yang boleh mengambil bagian untuk beribadah bersama-sama pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan dan persoalan kita pada saat-saat sekarang ini, sebagai orang percaya, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan sungguh besar dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 7. Besarlah setiamu Tuhan Bapakku. Matahari serta bintang dan bulan. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar serta puji Tuhan. Musim dengan senang makhluk saksikan kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Dosa diampuni. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari siapkan hati kita, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita mengangkat pujian yang mengatakan, karena salibmu ku hidup. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kau segalanya. Engkau
Shalom. Dalam tahun 2020 ini, Gereja Kemah Injil Indonesia mengangkat satu tema, yaitu mempercepat kedatangan Sang Raja. Ini kita ambil dari firman Tuhan Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Saya akan membaca untuk kita, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini jelas membicarakan bahwa Yesus Kristus akan datang menjemput orang percaya. Dan salah satu bagian yang akan menjadi bagian saya dan seluruh anak-anak Tuhan di dunia adalah kita bisa mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali itu. Dengan cara Injil Kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian di seluruh dunia bagi suku-suku bangsa dimanapun berada. Walaupun hari dan saat tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Matius pasal 24 ayat 36. Tema mempercepat kedatangan Sang Raja ini dibagi ke dalam 5 pokok bahasan. Yang pertama, hidup di dalam Kristus menjadi saksi yang setia. Matius 24 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Yang kedua, kebahagiaan hamba yang setia. Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Yang ketiga, berjaga-jaga dan menanti kedatangannya. Matius 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Yang keempat, bertanggung jawab atas harta. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Yang terakhir, melayani Sang Raja. Matius 25 ayat 31 sampai 45. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ada di dalam subtema yang pertama. Hidup di dalam Kristus menjadi saksi yang setia. Di dalam mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, yaitu Ia adalah Raja di atas segala raja. Anak-anak Allah artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang merupakan warga kerajaan sorga melakukan tugasnya dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bulan misi tahun ini kita sungguh-sungguh mau supaya ada kegerakan yang akan terjadi. Ada sebuah terobosan yang akan terjadi, di mana anak-anak Tuhan di seluruh Gereja Kemah Injil Indonesia akan bergerak serentak. Seluruhnya akan bersama-sama menjadi saksi Kristus dan akan mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali. Ketika kita membicara subtema hidup di dalam Kristus menjadi saksi yang setia, kita akan melihatnya dari Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, hidup dalam kebenaran firman menjadi saksi Kristus. Mari kita membaca ini dari ayat yang keempat dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang keempat sampai 5 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang datang dengan memakai namaku. Ayat yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Firman Tuhan berpesan dengan begitu jelas kepada kita, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan banyak orang akan datang memakai nama Yesus
dengan tujuan menyesatkan orang banyak. Bahkan ayat yang ke-11 dikatakan muncul banyak nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Kekasih-kasih Kristus, kalau kita memperhatikan bagian ini, Tuhan memberikan kepada kita supaya kita selalu waspada, supaya kita hati-hati, karena ada orang yang dipakai oleh roh-roh jahat, ada orang-orang yang memang sudah berada di dalam kehidupan mereka, berada di dalam seluruh penguasaan roh jahat. Kelihatannya mereka memakai Alkitab. Mereka memakai Alkitab, membawa Alkitab, menghafal Alkitab. Tetapi sesungguhnya firman Allah berkata, orang-orang ini adalah orang-orang yang dengan sengaja menyesatkan orang-orang percaya. Bahkan muncul nabi-nabi palsu. Oleh karena itu, untuk mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali, kita hidup dalam kebenaran firman menjadi saksi Kristus. Hal yang sangat penting sebelum menjadi saksi, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita hidup dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kita harus mencintai firman Tuhan. Kita harus senantiasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan kita harus bertekun dalam pengajaran firman Tuhan yang murni. Dan itulah yang terjadi dengan jemaat mula-mula. Mereka begitu bergairah. Mereka begitu semangat. Mereka begitu antusias ketika mereka berada di dalam pengajaran rasul-rasul. Berdoa dan mereka sungguh-sungguh bersekutu dengan sesama orang-orang percaya. Dan itulah yang terjadi. Oleh karena itu, saya mau menegaskan kepada kita pada pagi hari ini. Sehebat apapun, semenarik apapun pengajaran yang mulai menghilangkan nama Yesus, yang mulai menghilangkan nama Yesus sebagai pusat atau sentral dari segala sesuatu dalam pengajaran, dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam sebuah kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, sehebat apapun, seluar biasa apapun, kalau sudah mulai menghilangkan Yesus Kristus satu-satunya pusat, Yesus Kristus satu-satunya fokus, Yesus Kristus satu-satunya dasar, maka hal itu harus setiap orang hati-hati. Firman Tuhan menegaskan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Yesus Kristus satu-satunya. Yang pertama, satu-satunya jalan. Yang kedua, Yesus Kristus adalah satu-satunya kebenaran yang bersifat hakiki. Kebenaran yang bersifat sejati. Dan Yesus satu-satunya hidup. Hanya kehidupan kekal dan kehidupan yang benar dan kehidupan di dalam Kristus Yesus adalah jaminan yang pasti. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau seorang tidak melalui Yesus Kristus, jalannya, kebenarannya, dan hidup, dikatakan dia tidak sampai kepada Bapa. Ketika saya merenungkan ini, selama kita membaca ayat ini, kita sering berpikir bahwa ini hanya berkaitan dengan keselamatan saja. Kalau kita melakukan sesuatu tidak di dalam Yesus, tidak melalui Yesus, tidak dipersembahkan kepada Yesus, maka firman Tuhan di sini katakan itu tidak sampai kepada Bapa. Artinya, apapun, mungkin kita berdoa, mungkin kita melakukan sesuatu, tapi kalau kita tidak melakukan itu di dalam Yesus, firman Allah katakan di sini, itu tidak sampai kepada Bapa. Itu sebabnya banyak orang yang berpikir, banyak orang yang mengevaluasi diri.
Saya sudah berdoa. Saya sudah melakukan ini, saya melakukan itu. Tetapi mari koreksi. Apakah kita betul-betul melakukannya di dalam Yesus? Atau mungkin untuk diri sendiri? Atau mungkin mengejar sesuatu? Dan firman Tuhan ini sangat jelas. Kalau kita tidak melalui Yesus, maka hal yang kita lakukan dan sangat utama yaitu keselamatan, sehebat apapun ibadah seseorang, sehebat apapun penyerahan seseorang kepada Tuhan, kalau bukan melalui jalan Yesus, kalau bukan di dalam kebenaran Yesus, kalau bukan di dalam kehidupan Yesus, semuanya sia-sia. Saat ini kenapa kita harus berhati-hati? Karena firman Tuhan katakan tadi bahwa akan muncul penyesat-penyesat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari ini banyak motivator Kristiani. Artinya memakai Alkitab tetapi bukan menjadikan Yesus sebagai sentral dalam seluruh yang dilakukan. Oleh karena itu motivator. Tapi yang benar adalah kehidupan anak-anak Tuhan harus hidup murni di dalam Tuhan. Harus hidup murni sesuai dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Lakukan. Apa yang dilarang oleh firman Tuhan? Tidak dilakukan. Apa yang Tuhan mau katakan harus kita berjalan. Apa yang Tuhan katakan tidak, kita harus tidak berada di dalamnya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, itu yang akan kita lakukan. Sebagai seorang anak Tuhan, hari-hari ini juga kita melihat, memperhatikan bahwa pencipta-pencipta lagu juga banyak yang sudah menghilangkan nama Yesus dari lagu-lagu mereka. Apapun alasannya. Kalau nama Yesus, kalau sentral kepada Yesus, kalau fokus kepada Yesus tidak menjadi yang utama dan yang terpenting, berarti itu bukan sesuatu hal yang benar di dalam pekerjaan Kristus. Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang dalam awan-awan menjemput gerejanya. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 10, Markus 14 ayat 62. Artinya bahwa gereja berpusat pada Kristus. Seluruh apa yang dilakukan dan penantiannya akan akhir atau kedatangan Kristus sebagai hari kiamat itu berpusat pada Kristus. Anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya hidup dan bersaksi hanya berpusat pada Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan berarti itu sedang membuka, berarti itu sedang menggiring saudara kepada kesesatan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup dalam kasih dan pengharapan menjadi saksi. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di beberapa tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang
oleh karena namaku. Dan banyak orang yang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat yang ke-12, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yesus sudah menubuatkan bahwa pasti akan terjadi perang. Bangsa akan melawan bangsa. Kerajaan akan melawan kerajaan. Kelaparan akan pasti terjadi. Gempa-gempa bumi pasti akan terjadi. Orang-orang percaya diserahkan supaya disiksa, dibunuh, dan dibenci karena nama Yesus. Dan firman Tuhan berkata juga banyak orang murtad. Kalau hari-hari ini kita mendengar ada si A, si B, si C, bahkan pemimpin-pemimpin yang tadinya orang yang berkhotbah tentang Yesus, mengajar tentang Yesus, dan mereka sedang murtad. Ini bukan sesuatu hal yang membuat kita heran. Karena Yesus Kristus sudah mengatakannya, dan di akhir menjelang kedatangan Kristus banyak orang akan murtad dan saling menyerahkan dan membenci. Makin bertambah kedurhakaan, kasih menjadi dingin. Kasih menjadi dingin kalau kita perhatikan di dalam kitab Wahyu dikatakan meninggalkan kasih mula-mula. Orang kalau tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh atau meninggalkan kasih yang meluap-luap dalam hatinya terhadap Yesus, terhadap Roh Kudus, terhadap Bapa, firman Tuhan katakan orang itu harus bertobat. Jangan kita berpikir kurangnya kasih kita kepada Kristus, kurangnya kasih kita kepada Allah, Bapa dan Roh Kudus, itu hal yang biasa. Alkitab sangat jelas mengatakan di dalam kitab Wahyu bahwa orang Filipi, orang Efesus, mereka harus bertobat karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Tuhan tidak mau kehidupan anak Tuhan suam-suam kuku. Tuhan mau supaya kita betul-betul mengasihi Tuhan. Itu sebabnya di dalam Jemaat Gereja Kemah Injil Yogyakarta kita sedang berdoa. Kita sedang merindukan terjadi kehidupan anak-anak Tuhan sebagai keluarga di tempat ini dengan satu penyelarasan yang sama, dengan penyetaraan yang sama, yaitu mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan untuk mencintai Tuhan. Kalau bukan mencintai Tuhan, berarti kita ada cinta yang lain. Kalau kita tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap kekuatan kita, berarti ada cinta yang lain. Cinta akan dunia, cinta akan uang, cinta akan diri sendiri. Dan itulah yang Tuhan katakan, bertobatlah. Dan Tuhan hanya mau supaya kita mencintai Tuhan dengan segala keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita hidup dengan adanya perang, adanya gempa bumi, adanya kelaparan, dan bahkan hari-hari ini orang sedang mengalami ketakutan dengan virus corona. Itu bukan berarti kita menganggap remeh. Kita betul-betul waspada. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, kita jangan menjadi panik. Dan firman Tuhan katakan di sini, berawas-awaslah dan jangan gelisah. Dan bertahanlah sampai kesudahannya. Tuhan berjanji, sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti dijamin. Bahkan dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 37, kita pemenang sejati. Dan dalam bagian itu dikatakan,
bahwa Yesus sudah diserahkan untuk saya, Yesus sudah diserahkan untuk semua orang-orang percaya, memberikan keselamatan kekal, membenarkan dari segala kesalahannya, menebus dari dosanya, menyucikan dari segala kenajisan, mentahirkan hidupnya. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan juga memelihara, menjaga. Itu sebabnya ada janji di sana. Ketika Tuhan, yaitu Bapa Sorgawi, menyerahkan Yesus ke dalam dunia, kepada orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya, Ia memberikan segala sesuatu di dalam Yesus Kristus bagi orang itu. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan memisahkan saya, Bapak Ibu Saudara, dengan kasih Kristus. Mari kita membaca itu di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Bahwa kita tidak pernah akan dipisahkan dari kasih Kristus. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, kelaparan, ketelanjangan, siksaan, dan apapun termasuk bencana alam, termasuk bencana corona seperti sekarang ini dikatakan, tidak akan memisahkan saya dan Bapak Ibu dari kasih Kristus. Itu sebabnya kita harus memang mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan sudah memberikan kepada kita, orang percaya sebagai anak-anak kerajaan surga, hidup dalam Kristus menjadi saksi. Perhatikan bagian ini dikatakan hidup dalam Kristus. Itu artinya sebelum saya dan Bapak Ibu Saudara pergi bersaksi, kita harus memastikan kita ada di dalam Kristus. Jangan sampai seperti kata firman Tuhan, setelah kita bersaksi, jangan kita ditolak. Dan Allah memberikan kepada kita pada saat ini, hidup dalam kebenaran firman Tuhan menjadi saksi Kristus, harus selalu waspada, supaya kita tidak disesatkan oleh orang-orang dan nabi-nabi palsu. Itulah bagian kita yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan dengan cara setiap hari kita mencintai firman. Setiap hari kita harus haus akan firman dan bertekun dalam pengajaran firman dalam kehidupan kita. Hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, supaya hatinya mencintai firman, supaya hatinya haus dan merindukan firman, haus dan lapar akan firman, dan sehingga ia bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Di dalam nama Yesus terjadilah di dalam kehidupan setiap anak-anakmu. Dan kita juga harus hidup dalam kasih dan pengharapan menjadi saksi. Harus berhati-hati. Jangan terlena ketika keadaan baik.
Dan juga jangan gelisah atau panik, apalagi takut atau putus asa ketika keadaan sulit dan atau buruk. Karena apa? Karena Kristus Yesus menjadi bagian kita. Dan tidak ada yang dapat memisahkan seluruh kehidupan kita dari Kristus. Dan hal yang terakhir dikatakan di dalam bagian ini, kita harus bertahan sampai akhir. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Jangan pernah putus asa melakukan sesuatu di dalam Yesus. Jangan pernah sudah berkata aku berakhir dalam pelayanan untuk Kristus. Jangan pernah berkata aku sudah selesai ikut Tuhan Yesus. Mari, firman Tuhan katakan, bertahanlah sampai akhir. Dan Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang setia. Itulah yang kita rindukan dari Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, sabaslah hai hambaku yang setia. Mari kita berdoa. Shalom.